sekarang siang ini kita akan membahas tentang jenis-jenis kelainan di kelopak mata. Langsung saja kita next slide. Nah, ini yang paling sering adalah kelopak matanya kotor atau infeksi. Jadi kelopak mata kotor atau infeksi itu bisa terjadi biasanya pada orang yang kulitnya berminyak atau jarang cuci muka atau memang ada suatu infeksi di situ. Jadi bisa kita lihat di sini kan dari gambarnya eh, bulu matanya tuh kan agak nempel-nempel saking banyaknya kotoran di bulu matanya. Terus kemudian kalau misalnya parah, kotoran terlalu kotor, dia tuh juga akan menyumbat saluran minyak di mata. Jadi mata kita itu kan ada air mata. Terus kemudian normalnya di atas air itu dilapisin minyak kecil supaya mencegah air mata kita tuh nggak gampang untuk menguap. Nah, tapi kalau misalnya saluran minyak tersebut tersumbat, maka jadinya nanti matanya tuh jadi gampang kering, sakit kering gitu. Kelopak matanya juga pasti merah dan merah seperti ini. Dia next slide. Apa yang bisa kita lakukan untuk pengobatan awal dari kelopak mata kotor tadi? Atau kita ngomongnya untuk dokter mata ngomongnya blefaritis atau inflamasi pada kelopak mata. Itu jadi yang kita lakukan, yang jelas harus di hangat dulu. Jadi kompres hangat itu gunanya untuk supaya tadi kelenjar minyak yang tersumbat itu bisa agak agak loose sedikit dikompres hangat. Jadi boleh pakai kapas atau boleh pakai waslap yang direndam oleh air hangat. Kemudian dikompres sehari 3 sampai 4 kali, boleh 5 sampai 10 menit. Kemudian setelah dikompres dicuci matanya, kelopak matanya dengan sabun. Sabunnya karena ini mata ya, jadi sabunnya itu sabun bayi. Dan tapi bukan berarti sabun bayi itu boleh masuk ke dalam mata ya. Cuman buat meminimalkan karena kalau sabun bayi kan lebih nggak pedih di mata daripada sabun biasa. Jadi cara untuk eh, dia supaya si sabunnya nggak masuk ke mata itu, jadi nanti teman-teman eh, matanya dibuka satu gini, terus digosok-gosok dulu matanya pakai pakai sabun bayi. Pastikan kelopak mata sama bulu matanya tersabuni semua. Habis itu baru dibilas pakai air 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 biasa. Terus kemudian masih dalam kondisi mata tertutup ini baru ditutul-tutul pakai handuk. Baru setelah itu boleh melek, melek dan mengganti dengan mata satunya. Jadi hal itu akan menyebabkan nggak ada air atau air sabun yang masuk ke mata. Karena biasanya kan air atau air sabun itu masuk ke mata saat kondisi mata kita masih basah terus kita melek. Jadinya airnya akan masuk ke situ. Nanti cara meminimalkan seperti itu. Kemudian makanan apa sih yang apa bagus untuk kondisi sakit mata apa inflamasi mata kayak gini itu makanan yang mengandung omega 3. Jadi biasanya kalau yang didapatkan gampang didapatkan tuh ya ikan ikan yang berminyak. Jadi kayak ikan lele, ikan patin itu bagus untuk membantu penyembuhannya. Terus sama kalau misalnya perlu boleh minum obat apa vitamin minyak ikan itu juga boleh untuk membantu. Terus oh iya dan jangan lupa kalau memang terinfeksi blefaritis sudah ke dokter mata dan dibilang ada sakit kotoran mata, nanti kan akan dikasih obat. Walaupun sudah dikasih obat tetap harus melakukan kompres hangat dan cuci kelopak mata seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau obat doang nanti nggak sembuh-sembuh. Kemudian next. Ini yang paling common ya, nanti setelahnya mungkin agak lebih kita agak bahasnya lebih lebih singkat. Ya, next. Nah, kemudian yang kedua ini tuh tumor, kelainan kelopak kelopak mata tuh bisa terjadi tumor. Tumornya macam-macam, ada yang Cina, ada yang ganas. Kalau yang paling Cina itu paling cuma timbilan itu bisa sembuh sendiri, tapi kalau misalnya nggak sembuh ya nanti dilakukan operasi. Timbilan itu kayak jerawat tapi di dalam mata. Jadi isinya bukan sesuatu yang ganas, cuman nanah nanah sedikit kayak nanah jerawat, jadi bukan nanah yang bau gitu. Terus ya ada tumornya. Next next slide, next slide. Nah, ini yang perlu diwaspadai apa sih kalau tumor apa sih yang kayaknya ganas? Itu tumor yang ganas tuh yang jelas yang tumbuhnya cepat dalam 1 bulan dia udah
numbuhnya banyak banget, besar banget, terus kemudian diikuti dengan eh, apa namanya, bulu mata yang rontok, terus eh, sebelum terjadi tumor tersebut matanya tuh sering sakit, sembuh kumat-kumatan lah. Kalau kayak gitu misal ada tanda-tanda seperti itu, jangan ditunda untuk ke dokter matanya ya. Dan jangan pakai eh, obat-obat tradisional dulu, terutama kalau yang tumbuhnya cepat, karena kalau ternyata ganas semakin cepat ditangani itu semakin bagus prognosis atau ke depannya itu gimana. Gitu. Next slide. Nah, kemudian yang ketiga, kelainan kelopak mata ya trauma atau kecelakaan yang mengenai kelopak mata. Lah, ini yang mungkin harus di-AT-ATN banget karena eh, kelopak mata itu walaupun kecil tapi dalamnya itu banyak struktur-struktur penting. Jadi kalau misalnya nanti terjadi kecelakaan di mata, sebaiknya dijahitnya juga sama dokter mata supaya jadi misal kayak gini nih, kelihatannya kan lukanya kecil nih, tapi ternyata luka seperti ini dia memotong saluran air mata. Nah, untuk menyambungkan saluran air matanya itu sebisa mungkin penjahitannya dilakukan sama dokter mata supaya nanti kan kalau kita kan ada alat khusus untuk menyambungnya itu. Jadi lebih lebih gampang untuk tersambung. Tapi ya boleh juga misalnya rumahnya jauh terus yang adanya ya dokter dokter umum atau dokter bedah di sana boleh dilakukan sementara. Biasanya mereka melakukan penjahitan sementara untuk kemudian dirujuk ke kita. Cuman kalau misalnya ada dokter mata di tempat teman-teman, sebaiknya minta tolong dilihatkan juga sama dokter mata. Bilang sama dokternya, insya Allah ngerti kok. Gitu. Kemudian next. Yang ketiga, kelainannya kelopak mata turun. Kelopak mata turun tuh bisa terjadi karena berbagai macam hal. Jadi bisa karena stroke, stroke yang bisa stroke mata atau stroke badan semuanya juga bisa bikin kelopak mata turun. Kemudian bisa terjadi karena penuaan atau karena dari lahir memang kelopak matanya turun. Jadi penanganannya bermacam-macam. Kalau misalnya dia terjadi karena stroke, bisa kita tunggu dulu sekitar 6 bulan sebelum dilakukan penanganan operasi. Karena kan kadang kalau stroke terus penyembuhannya bagus, dia bisa balik sendiri. Tapi yang harus diwaspadai, yang harus segera dioperasi itu adalah kelopak mata turun pada anak-anak. Karena kalau misalnya kita lihat bayi di sini, dia itu satu matanya kan melek, bisa melek. Satu matanya kan ketutupan oleh kelopak mata yang turun. Nah, itu bisa menyebabkan mata malas karena si bayi atau anaknya ini nggak dapat rangsangan cahaya yang cukup di kelopak mata yang turun. Jadi yang paling harus segera dibawa ke dokter mata itu adalah kelopak mata turun yang terjadi pada anak-anak. Supaya pertumbuhan matanya bisa bagus ke depannya. Kemudian next. Nah, kemudian yang ini adalah kelopak mata masuk. Jadi kelopak mata masuk itu atau bahasa medisnya disebut entropion itu adalah kita kan biasanya kalau bulu mata sehat, kelopak mata yang sehat kan bulu matanya malik ke atas gitu ya. Jadi tidak menusuk bagian dalam mata. Tapi kalau kelopak mata masuk dia bisa kita lihat di sebaris ini pasiennya kelopak matanya masuk semua sehingga melukai korneanya dan menyebabkan matanya warnanya putih karena luka yang terjadi terus-menerus. Dan itu agak susah. Kornea sekali dia luka itu kalau ada bekasnya enggak bisa hilang kecuali dengan cangkok kornea. Jadi kelopak mata masuk ini jangan disepelekan, segera dibawa ke dokter mata kecuali kalau terutama kalau kelopak mata masuk itu diikuti mata merah kayak gini terus merocok terus matanya gitu. Next. Nah, ini kebalikannya. Kelopak matanya keluar. Kalau tadi kan masuk, sekarang keluar. Kalau keluar tuh biasanya keluhannya lebih ringan sih daripada yang masuk. Lebih ke arah kalau kalau yang masuk kan tadi sakit ya. Jadi bayangkan aja kalau kelopak apa kemasukan bulu mata aja sakit kan, apalagi itu sebaris masuk 24 jam itu akan sakit sekali. Tapi kalau kelopak mata keluar ini dia lebih ringan, gejalanya lebih ke arah dia nerocoh keluar terus air matanya karena nggak ada yang nampung karena dia kan keluar gini matanya kelopak matanya keluar jadi air mata tuh nggak bisa ketampung langsung jatuh ke pipinya gitu. Ini ya bisa dioperasi juga kelopak mata keluar ada operasi untuk kelopak mata keluar
gitu. Nanti dilihat dulu tapi jenis-jenisnya. Kadang kalau misalnya kelopak matanya keluarnya karena ada jaringan parut yang besar di sini, mungkin kita harus bekerja sama dengan dokter bedah plastik untuk melepas jaringan yang parutnya di sini, baru nanti dokter mata bisa melanjutkan untuk memasukkan kelopak matanya. Beda-beda tiap orang. Terus kemudian next, halo, halo, apakah saya nge-freeze atau enggak? Oh ya. Ah, ya, ini udah tinggal dua, yaitu yang ini yang terakhir bulu mata yang tumbuh tidak pada tempatnya. Jadi kalau yang bedanya sama kelopak mata masuk keluar tadi kan sebaris kelopaknya itu, sebaris bulu matanya itu masuk ke dalam mata karena posisi kelopak mata yang nggak benar. Kalau yang ini, tapi ada suatu penyakit lain yang dia cuma bulu matanya aja yang tumbuh tidak pada tempatnya. Jadi ada dua, namanya trichiasis sama distichiasis. Jadi kalau trichiasis itu seperti kita lihat di gambar yang sebelah kiri ini, kalau trichiasis itu dia masuk ke arah arah tumbuhnya ya nggak benar. Jadi arah tumbuh yang harus keluar dia ke dalam sendiri. Sedangkan kalau distichiasis itu arah tumbuhnya sebenarnya sudah benar, cuman kelopak matanya itu apa akar rambutnya itu dia tidak tumbuh pada tempatnya. Jadi lebih dalam. Harusnya kan bulu mata itu kan tumbuhnya hanya di 2 sampai 3 baris di mata. 2 sampai 3 baris di atas kelopak mata sini. Tapi kalau di stichiasis dia tumbuhnya agak di dalam sini. Jadi memang tumbuhnya tempat tumbuhnya nggak benar gitu. Jadi kalau penanganan trichiasis dan distichiasis ini bisa tanpa operasi tergantung dia tumbuhnya seberapa banyak. Jadi kalau tumbuhnya cuma satu dua, biasanya pasien cuma perlu cabut bulu mata aja ke dokter mata setiap 2 minggu sampai 1 bulan sekali, tergantung kecepatan tumbuhnya rambut. Tapi kalau ternyata yang masuk tuh banyak banget, bisa juga dilakukan penanganan operatif. Jadi agak beda, agak ringan dan agak beda penanganannya sama yang bulu apa kelopak mata masuk tadi. Kemudian next. Nah, yang terakhir ini adalah kosmetik. Jadi kosmetik tuh sebenarnya bukan merupakan suatu kelainan, tapi kadang ada beberapa orang yang ingin menghilangkannya. Jadi seperti kantong mata saat usia tua, kemudian misal orang kepingin matanya agak sipit, pengen agak lebar lah, itu juga bisa dilakukan kalau misalnya kosmetik ini karena bisa dilakukan juga oleh dokter mata, dilakukan operasi-operasi namanya operasi rejuvenasi. Jadi membuat muda kembali atau membentuk yang tadinya bagus ingin dibaguskan lagi bisa juga dilakukan. Cuman mungkin yang kosmetik ini memang tidak ditanggung oleh asuransi. Biasanya kalau setahu saya sih BPJS tidak menanggung, tapi asuransi lain setahu saya juga kalau untuk kosmetik ini nggak ditanggung juga sih. Tapi ya kalau misalnya mau bisa kita lakukan. Begitu saja sepertinya. Sudah selesai sih. Jadi kelainan kelopak mata kayak itu.